Puan tersandera Jokowi? Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Untung perempuan. Hingga tidak bisa disebut banci. Persoalan hak angket yang menjadi tuntutan dan aspirasi rakyat, ternyata dimain-mainkan. PDIP yang diharapkan menjadi motor dari pengungkapan kecurangan pemilu, khususnya Pilpres 2024, ternyata semakin tidak jelas alias bias. Adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI, Putri Megawati Soekarno Putri, yang membelai alias mencela-mencela. Pernyataan terakhir bahwa tidak ada instruksi kepada fraksi untuk penggunaan hak angket, bukan saja tidak ada manfaatnya, bahkan melemahkan semangat rakyat untuk mengungkap kecurangan atau menegakkan kejujuran dan keadilan, dinafikan oleh sikap membelai atau mencela-mencela tersebut. Puan sama saja dengan Gibran. Bukan pemimpin yang bermutu dan berguna bagi rakyat. Kepentingan pribadi seperti yang didahulukan dan dominan. Menimbulkan prasangka atas benarnya dugaan bahwa Puan memang tersandera oleh Jokowi. Ada stick and carrot yang membelenggu. Sticknya, soal suami yang terancam. Karetnya, jaminan untuk tetap sebagai ketua DPR. Semua bernuansa pribadi. Sebagai pemenang pemilu, PDIP dan kader-kadernya harusnya tampil berani dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Rasanya telah bosan rakyat mendengar slogan atau kata-kata manis semata. Praktiknya, rakyat itu diludahi dan dinista, tanpa perhatian atau kepedulian. Kekuasaan dan kepentingan pribadi telah membutakan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hak angket atau hak penyelidikan adalah harapan rakyat, yang sekaligus dapat membantu partai politik pendukung 01 dan 03, korban kecurangan Pilpres, untuk bersama rakyat mengungkap kejahatan politik, yang dilakukan istana atau rezim Jokowi. PDIP tentu sangat diuntungkan. Sayang, sikapnya pelintat-pelintut. Jika memang kepentingan pribadi itu kuat dan partai politik ikut dalam kepentingan yang bukan demi bangsa dan negara, maka segera saja umumkan kepada publik, bahwa PDIP tidak akan menggunakan hak angket. Bilang bahwa kecurangan dalam pemilu termasuk Pilpres sebagai hal yang lumrah dan dapat dimaklumi. Sampaikan kepada rakyat, silakan rakyat untuk berjuang sendiri jika merasa perlu akan pemilu yang jujur dan adil. Biarkan kami memikirkan nasib kader dan partai kami sendiri. Menikmati kekuasaan dan uang dengan leluasa. Kemarin, saat kami belum ada kepastian status keanggotaan DPR, kita berjuang bersama. Tetapi kini, jangan ganggu. Kami sedang menikmati hasil perjuangan ini. Puan dicitrakan sepertinya berbeda sikap dengan Megawati. Keberanian perlawanan Megawati selama ini relatif teruji, sementara Puan belum. Tampilan anak manja dalam politik, masih, dan semakin melekat. Karakter pejuang Megawati yang dibangga-banggakan oleh para kader tidak tertularkan pada putrinya ini. Percuma Puan menjadi ketua DPR lagi juga, jika kualitasnya ayam sayur, mudah digertak dan diiming-imingi. Bangsa ini butuh pemimpin yang kuat, pintar dan berani. Bukan pemimpin angin-anginan. Rakyat sudah menderita, demokrasi diperkosa, kedaulatan digadaikan, serta hutang bertumpuk. Masih saja pemimpin itu bersenang-senang sendiri. Indonesia harus berubah. Karakter building menjadi lebih penting ketimbang membangun building-building. Itu pun dananya telah dirampok oleh para pejabat tinggi koruptor. Indonesia negara kaya yang jatuh miskin akibat pemain politik, yang hanya mementingkan kekuasaannya sendiri. Pemimpin yang membelai, pengecut dan tersandera. Puan jika laki-laki akan disebut banci. Untung ia perempuan. Bisa seenaknya membuang ke tempat sampah hak angket yang merupakan aspirasi rakyat Indonesia. Nilai moral kejujuran dan keadilan telah dibasmi habis oleh para tikus, cecurut,